kita lanjutkan. Jadi sekali lagi saya katakan sebelum kita masuk ke satu demi satu ya, macro environment ini pastelnya ini yang disebut dengan environmental scanning. Ya, ini yang disebut environmental scanning, jadi lingkungan makro. Nah, yang di dalam yang lebih kecil itu adalah disebutnya industri analisis nih yang merah saya bunderin. Nah, seperti itu. Nah, saat ini kita ada di tahap environmental scanning. Ya. Nah, nih tadi ya politik, ekonomi, sosial, teknologi gitu. Nah, sehingga nanti semua bisa membuat ya bisa bisa menjadi masukan bagaimana keunggulan bersaingnya si perusahaan kita di tengah lingkungan makro itu yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, sesuai dengan ininya kita masuknya politik dulu ya. Jadi politik, ekonomi, pastel ini sosial sama teknologi ya, gitu masuknya ke sana. Nah, apapun lingkungannya, mau itu politik, mau itu sosial, atau ekonomi, ataupun yang namanya lingkungannya, ya lingkungan eksternal gitu. Nah, biasanya ini sumber-sumber informasinya nih, ya yang pasti yang kita peroleh sekarang ya internet, ya. Nah, meskipun kita sekarang mesti berhati-hati karena informasi di internet juga tidak sepenuhnya benar, ya, nggak sepenuhnya benar. Banyak orang bisa mengunggah informasi yang ya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu, seperti itu ya. Nah, jadi carilah sumber informasi itu yang bisa benar-benar bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi paling nggak cross check ya, informasinya itu di cross check gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ya buku ya, nah perpustakaan gitu, nah seperti itu. Nah, kemudian sampai bahkan kadang-kadang perusahaan itu bisa mendapatkan informasi dari suppliernya dia, dari distributornya dia, dari customernya dia, dari salesnya, dan bahkan dari lingkungan persaingannya. Ini semua bisa menjadi sumber informasi bagi perusahaan untuk menganalisis kondisi lingkungan eksternal yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang pertama, oh iya, selanjutnya gini, kesulitannya dalam eksternal analisis eksternal ini itu gini, kondisi lingkungan itu berubah-berubah gitu ya, berubah-berubah gitu setiap nggak bisa diprediksi waktunya gitu, dan kondisi industrinya juga itu berubah, meskipun tadi industri itu kondisi lingkungan yang dalam ya, itu kondisi lingkungan yang dalam. Nah, itu berubah-berubah juga gitu. Nah, sehingga memang kondisi nanti kita akan lihat ya, eksternal itu memang dampak kayak membuat peramalan gitu ya, kayak membuat peramalan, forecasting. Nah, makanya memang perusahaan yang bisa bertahan dan kuat sekali itu pasti sumber informasinya. Jadi ini biasanya nanti bagiannya namanya riset ya, bagian risetnya itu hebat sekali gitu loh, memprediksi lingkungan eksternalnya. Sampai-sampai memang ada istilah kayak business intelligence gitu ya, terus market intelligence gitu, nah seperti itu. Nah, nanti di eksternal ini gitu ya, hasil yang akan kita peroleh berupa opportunity dan threat ini gitu ya. Nah, itu semua harus sifatnya itu jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian harus bisa terukur gitu ya, si peluang-peluang sama ancaman itu selain sifatnya jangka panjang gitu ya, bukan sifat orientasinya, jadi perusahaannya itu menentukan peluang ini tuh bisa buat bukan cuma 1 tahun 2 tahun gitu, tapi ya beberapa tahun gitu ya. Biasanya kan perbedaannya kalau disebut jangka panjang itu lebih dari 5 tahun gitu ya, seperti itu. Nah, terus harus bisa terukur gitu. Nah, kemudian harus bisa juga diaplikasikan di perusahaannya ya, si peluang tersebut. Maka tadi saya katakan peluang ancaman itu sesuatu yang harus dihadapi gitu ya, bukan dihindari gitu ya, tapi emang harus dihadapi. Nah, ngadepinnya gimana gitu, nah seperti itu. Nah, kemudian hierarkikal ini bukan maksudnya tingkat-tingkatan gitu, tapi sumbernya jelas gitu ya, sumber dan dampak sebab akibatnya juga jelas gitu. Nah, tadi kita sudah lihat di lingkungan eksternal tadi ya, hubungan antara makro sama yang industrinya gitu, bahwa ketika ada regulasi politik mempengaruhi kepada yang kondisi industrinya, nah kemudian berpengaruh kepada
perusahaannya. Nah, hierarkinya itu harus jelas seperti itu. Kalau kita nanti mengidentifikasi sebuah peluang tertentu, nah peluang itu tuh nanti hubungannya sama siapa? Dari luar, dari makro gitu ya, ke industrinya tuh hubungannya apa dulu? Sehingga bisa berdampak, kenapa bisa berdampak kepada perusahaan kita. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, ini kenapa mesti seperti ini ya tadi? Karena kondisinya itu ya lingkungan luar itu sangat bervariasi ya, waktunya nggak bisa ditebak gitu ya, bahkan bisa berdampak ke dalam industrinya perusahaan tersebut juga dampaknya bisa kuat sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah kondisi politik ya, politik. Nah, kalau politik ini temennya sama perusahaan, sama peraturan-peraturan. Artinya gini, simpelnya ya, gitu simpelnya. Peraturan itu bisa mempengaruhi bisnis. Ya, nah kira-kira di semester 2 teman-teman pasti masih ingat ya, pernah belajar hukum bisnis di situ ya, gitu bahwa bagaimana hukum itu bisa mempengaruhi bisnis gitu ya, gitu. Nah, peraturan itu sendiri kan syarat dengan ini ya, apa namanya, kondisi politik ya yang terjadi di sebuah area gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Di dalam sebuah rezim pemerintahan tentunya pemerintahan itu punya fokus-fokus tertentu gitu ya. Nah, kalau di diktatnya kita di situ kan sudah dijelaskan ya, dicontohkan bahwa di era pemerintahan presiden kita saat ini, concern yang sangat tinggi itu di infrastruktur, gitu ya, infrastruktur. Nah, sehingga gitu ya, ketika kebijakan pemerintah itu banyak di infrastruktur, bikin tol Trans Jawa, Trans Sumatera, gitu ya. Nah, dan tol-tol yang lain di Sulawesi yang saya tahu nanti juga lagi dibuat lagi tuh ya, Sulawesi dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat gitu ya, dengan adanya tol-tol di sana, tol yang udah kerasa tol Trans Jawa aja ya, dari sampai ke Banyuwangi di sana. Itu bisa menempuh perjalanan yang 9 jam udah nyampe Surabaya gitu dari Bandung. Gitu ya. Kalau kereta 12 jam. Tapi kalau naik bis, naik mobil, saya udah pernah nyobain ya sampai Surabaya, itu 9 jam, 9 jaman. Ya, angkatan yang lalu ke Malang juga seperti itu. 9 jaman udah nyampe tuh ke Malang. Ya, seperti itu pas studi tour di sana. Nah, di sana kita bisa lihat gitu bahwa dengan adanya kebijakan itu gitu mengenai infrastruktur berdampak kepada bisnis-bisnis kayak kalau berarti kan yang pertama pariwisata jelas ya, itu pariwisata jadi mudah terjangkau gitu. Nah, berarti kalau pariwisata terjangkau, orang di lingkungan pariwisata itu bisa bikin bisnis, bisa bikin warung, bisa bikin hotel karena orang pasti butuh itu di pariwisata gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian transportasi juga jadi naik ininya ya, transportasi ya. Bis-bis mulai baru-baru sekarang, pengusaha bis juga nggak akan ragu-ragu buat investasi bis baru gitu karena pasti akan terpakai gitu. Nah, seperti itu ya, itu jadi banyak sekali dampaknya ya dari satu kebijakan ke sana. Belum lagi dengan adanya kebijakan bahwa infrastruktur meningkat gitu ya, perusahaan-perusahaan yang benar-benar berkontribusi terhadap infrastruktur apa misalnya, jelas tol ya, Jasa Marga. Nah, seperti itu ya. Jasa Marga, kemudian apalagi? Semen ya, semen. Nah, itu juga ini. Terus kalau jalan tol juga ada teman-temannya ya, yang bikin rambu-rambu jalan, yang bikin pembatas jalan, tanaman-tanaman di pembatas jalan tol itu. Di jalan tolnya juga bisa jadi ada rest area lagi, gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu dampak dari sebuah kebijakan ya, dampak terhadap bisnis nantinya, terhadap kehidupan masyarakat gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti yang contoh yang di kitab ya, dari kondisi di sana gitu. Nah, dan di sini pemerintah cukup ingin meningkatkan juga kinerjanya BUMN-nya gitu. Makanya kayak tol kan Jasa Marga gitu ya. Nah, kemudian nanti yang ngerjain konstruksinya segala jalan, jembatan apa segala, BUMN-nya banyak, ada Waskita Karya, ada Wijaya Karya dan sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya di sini terlihat ya bahwa BUMN sebagai miliknya pemerintah itu jalan untuk berkembang, untuk menjadi menjadi majunya ada gitu. Nah, itu dampak dari politik dan lingkungan